Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, hari ini kembali kita melanjutkan pembelajarannya kita, yakni pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema yang ketiga, pertumbuhan hewan, pembelajaran yang ketiga. Namun sebagaimana biasanya, sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Baik, bismillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Jika sudah, mari sama-sama kita ke materinya. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernapas dengan ingsan. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya, namun kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Gambar di atas adalah contoh gambar karya dekoratif. Ya, jadi adik-adik, ini adalah salah satu contoh gambar karya dekoratif ya. Walaupun ini contoh gambar karya dekoratif, dia tidak meninggalkan bentuk aslinya ya. Kita bisa lihat ini bentuk aslinya dari ikan ini ya. Nah, ini setelah digambar ya, membentuk seperti ini. Ya, walaupun memang ya bentuk warna pada gambar hias ini ya berbeda ya dari aslinya, namun kesan gambar aslinya itu masih ya tetap tampak, tidak ada berubah sama sekali ya bentuk aslinya. Hanya memang warnanya saja, karena kalau kita berbicara tentang karya dekoratif itu atau gambar hias itu, salah satu keindahannya itu adalah terletak pada warnanya ya, garisnya, dan bentuk dari motif gambar tersebut. Nah, apa itu gambar dekoratif? Ya, ada yang tahu adik-adik apa itu gambar dekoratif? Ya, jadi gambar dekoratif adalah berupa gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata, tidak ada kesan ruang jarak jauh, dekat, atau gelap terang, dan tidak terlalu ditonjolkan. Nah, itu adalah pengertian dari gambar dekoratif. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva, larva tumbuh menjadi ikan kecil, kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ya, ikan bernapas dengan ingsan, kemudian ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa ikan itu juga mengalami yang namanya pertumbuhan, ya, dimana mulai dari telur menetas menjadi larva, larva tumbuh menjadi ikan kecil, kemudian ikan kecil ya tumbuh menjadi ikan dewasa. Ya, ini menandakan bahwa ikan juga mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah, apakah semua ikan memiliki ciri-ciri yang sama? Tentu ikan itu ada yang memiliki ciri-ciri yang sama, ada juga yang tidak ya. Carilah minimal 5 informasi dengan cara bertanya pada teman atau guru. Kamu juga dapat mencari informasi dari buku yang ada di perpustakaan.
Nah, di sini Pak Guru akan menampilkan beberapa informasi ya mengenai ikan ya. Nanti kita bisa tahu dari informasi tersebut bahwa ikan ini misalnya dia informasi yang bisa kita tangkap apa gitu ya. Baik. Nah, ikan pertama adalah ikan kakap merah. Nah, ini dia gambar ikannya. Informasi yang bisa kita dapatkan adalah bahwa ikan kakap merah itu hidup secara bergerombol dan bertempat tinggal di perairan asin. Ikan kakap merah termasuk karnivora. Ya, apa itu karnivora adik-adik? Ada yang tahu? Ya, karnivora itu adalah hewan pemakan ya, atau dia pemakan daging ya. Biasanya memangsa ikan-ikan kecil dan invertebrata yang hidup di dasar laut. Ikan ini memiliki sisik berwarna kemerah-merahan sehingga disebut dengan ikan kakap merah. Nah, dari bacaan ini atau dari informasi mengenai ikan kakap merah ini, kita bisa ketahui bahwa yang pertama, ikan kakap merah itu dia hidup di perairan asin. Kemudian dia hidup secara bergerombol ya, maksudnya dia hidup secara berkelompok. Dia juga termasuk ikan karnivora ya, pemakan daging. Nah, kenapa disebut sebagai ikan kakap merah? Karena dia memiliki sisik yang berwarna kemerah-merahan ya. Itulah mengapa dia disebut sebagai ikan kakap merah. Nah, ini informasi yang bisa kita dapatkan tentang ikan kakap merah. Nah, kita lanjut. Sekarang ikan lele ya. Pasti ikan ini adik-adik ya sering lihat ya ikan lele. Nah, ini ikannya. Nah, informasi yang bisa kita dapat tentang ikan lele, bahwa ikan lele ini kita bisa jumpai di perairan air tawar, misalnya di sungai yang airnya tidak terlalu deras atau di perairan yang tenang, misalnya seperti danau, waduk, rawa-rawa, dan genangan-genangan air lainnya. Ikan lele ya memiliki kumis ya, kulitnya berlendir, memiliki pati yang tajam, memiliki sirip, dan memiliki kepala yang keras. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa ikan lele ini dia bisa kita jumpai di air tawar ya, entah itu airnya yang deras ya atau di perairan yang tenang sekalipun. Kemudian bisa kita ketahui bahwa yang pertama juga ikan lele memiliki kumis, memiliki lendir pada kulitnya ya, memiliki pati yang tajam, memiliki sirip, dan memiliki kepala yang keras. Nah, ini adalah informasi yang bisa kita dapatkan dari ikan lele. Kita lanjut. Nah, sekarang ikan mas. Nah, ini ikan mas. Ikan mas ini ya sama seperti ikan-ikan pada umumnya, bahwa dia bernapas menggunakan insan. Sisiknya berwarna merah keemasan, gerakannya gesit, badannya gendut. Ya, informasi yang bisa kita dapatkan pertama tentang ikan mas ini, yang pertama ya dia seperti ikan biasanya, bernapas menggunakan insan ya. Hanya yang membedakan bahwa sisiknya itu berwarna merah keemasan ya, sehingga dia disebut sebagai ikan mas. Gerakannya gesit ya, karena memang ikan ini dia ukuran tubuhnya dia itu kecil ya, makanya dia gesit. Tapi badannya maksudnya badannya gendut, namun gerakannya itu yang gesit. Nah, inilah informasi yang bisa kita dapatkan mengenai ikan mas. Ada jenis ikan yang untuk dimakan, ada juga jenis ikan yang cuman sebagai hiasan. Ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias ya.
Mari mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Ya, di sini ada salah satu contoh soal. Dikatakan bahwa sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Ya, peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 2 bulan, banyak ikan hias yang dihasilkan adalah, ya, bisa kita katakan, tinggal kita jumlahkan saja 120 ditambah 120, karena dalam 1 bulan itu ikan yang dihasilkan adalah 120 ekor. Nah, dalam pembelajaran sebelumnya bahwa jika penjumlahan berulang tersebut seperti ini bisa kita tulis dalam bentuk perkalian, ya. Jika ditulis dalam bentuk perkalian itu adalah 2 dikali 120. Nah, untuk menyelesaikannya ini kita akan menyelesaikan dalam bentuk perkalian bersusun. Namun kalau bentuknya seperti ini, dia ini agak susah, ya. Maka kita akan lakukan sifat pertukaran, di mana 2 kali 120 itu sama dengan 120 dikali 2. Ya, baik. Kita tulis dulu 120, ya, kita kalikan dengan 2. Ya, baik. Seperti yang kemarin, kita selesaikan dulu dari angka satuannya, ya. Baik, kita mulai. 0 dikali 2, ya. 0 dikali 2. Berapa adik-adik? Masih ada yang ingat? Jika 0 dikali 2 itu berapa hasilnya? Ya, ini 0, ya. Lagi-lagi, bilangan berapapun jika dikalikan dengan 0, hasilnya akan tetap 0, ya. Baik, kita tulis di sini 0. Nah, berikutnya adalah 2 dikali 2. Ya, 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian 1 dikali 2. Ya, 1 dikali 2. 1 dikali 2 sama dengan 2, ya. Jadi banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan adalah 240 ekor. Ya, baik. Di sini ada contoh soal lagi. Dikatakan bahwa Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Ya, berarti kita kalikan, ya, 3 dikali 320, ya. Ini dalam bentuk perkaliannya. Karena kita akan menyelesaikan juga dalam bentuk perkalian bersusun, maka ini kita lakukan lagi sifat pertukaran. Jadi 3 kali 320 sama dengan 320 dikali 3. Ya, baik. Kita mulai. 320 dikali 3, ya. Oke. Kita kalikan dulu angka 0. 0 dikali 3, ya. Oke, 0 dikali 3 sama dengan 0. 2 dikali 3. Ya, 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Ya. 3 dikali 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, jadi banyak ikan hias yang dimiliki Udin adalah 960 ekor. Oke, baik. Di sini contoh soal berikutnya. Sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium, ya. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? Jadi kalau ditulis dalam bentuk perkalian, dia adalah 7 dikali 110, ya. Nah, di sini berlaku lagi sistem pertukaran. 7 dikali 110 sama dengan 110 dikali 7. Oke, kita tulis 110 dikalikan dengan 7. Ya, baik. 0 dikali 7. 0 dikali 7 sama dengan 0.
1 dikali 7. 1 dikali 7 sama dengan 7. Ya, kemudian 1 dikali 7 lagi. 1 dikali 7 sama dengan 7. Jadi banyak ikan koki semuanya adalah 770 ekor. Nah, baik adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi kalian dapat pahami dengan baik. Ya, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.